Perjalanan seni rupa Indonesia dari waktu ke waktu telah memperlihatkan kecenderungan yang sejalan dengan dinamika kehidupan modern. Galeri Nasional sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan yang secara teknis fungsional mendapat arahan langsung dari Direktorat Nilai Estetika telah merancang kegiatan ini sebagai salah satu program rutin dan ajang yang melembaga semenjak tahun 1999-2000. Maksud dari program tersebut adalah sebagai realisasi dari salah satu tugas fungsinya, yaitu melakukan sosialisasi program guna memacu kreativitas perupa yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Merumuskan sebuah konsep tentang seni rupa Indonesia dengan merangkul keberadaan wilayah yang sangat luas, merangkum keberaneka masalah yang sangat besar, dan menghimpun keberagaman corak yang sangat banyak adalah suatu pekerjaan yang sangat mustahil. Untuk itu sering dapat kita upayakan nada-nada lain sebagai cara untuk menyederhanakan proses pengucapan tadi. Istilah Nusantara memang nama lain yang dulu kerap disebutkan, kendatipun di dalamnya tidak segera menjadi identik dengan Indonesia, berkait dengan bangsa, karena Nusantara lebih berkenaan dengan gugusan pulau-pulau. Setiap kali kita bicarakan ihwal seni rupa Indonesia yang akan memperoleh penghargaan dari Direktur Jenderal Kebudayaan yang terhormat Bapak Barli Sasmita Winata, kami persilahkan. Bapak Barli menghibahkan karyanya berupa lukisan Pengelana dibuat tahun 1976, cat minyak di atas kanvas ukuran 140 kali 90 cm. Kemudian Bapak Arif Nasrung Daeng Nawang dari Sulawesi Selatan yang telah menghibahkan karyanya berupa lukisan pinisi 1998, cat minyak di atas kanvas ukuran 150 kali 200 cm kepada Galeri Nasional. Kami persilakan Pak Nawang. Di sebelah dari Bapak Barli, Pak Nawang, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Andre Nusantara Wazizlab dari Polandia. Beliau menghibahkan lukisannya Elizabeth Zolomiak Sasaden, cat minyak di atas kanvas. Kebetulan beliau tidak hadir, Bapak Barli Sasmita Winata. Tepuk tangan Bapak-bapak dan Ibu kepada Bapak Barli. Menghibahkan karya lukisannya Pengelana. Kemudian Bapak Arif Nasrung Daeng Nawang itu pinisi 1998. Beliau jauh-jauh datang dari Sulawesi Selatan dan ini yang mewakili Andre Nusantara dari Polandia. Terima kasih. Foto bersama Bapak kepada di tengah-tengah para seniman. Yang lalu kami bertemu dengan seniman dari Sumatera. Saya menginginkan agar saya bisa ketemu seniman dari lebih dari Sumatera. Sekarang kita ketemu 18 provinsi dan barangkali di masa yang akan datang, mudah-mudahan tidak lama, kita bisa ketemu dari para seniman dari seluruh Nusantara ini. Saya Santo, Bapak Lutfi, Direktur Musiuman, Bapak Barli dan Bapak Daeng untuk mendampingi pembukaan pameran ini.
dan duta besar negara sahabat yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami persilahkan. Tepuk tangan hadirin yang terhormat dengan penandatanganan di atas prasasti, maka resmilah sudah pameran Nusantara dibunuh yang mati. Satu demi satu anak bangsa gugur sia-sia. Arwahnya berputar-putar menangisi Garuda Pancasila.
Kalau katanya apa Bambang semalam ini pola pikir yang berbeda ya Bang. Iya. Dan kalau sudah saya menurut saya beda, enak aja menjadikan ini pola pikir yang berbeda, jadi kamu tidak masuk dalam pola pikir ini bisa dibahas. Ya, termasuk yang tergolong serius ketika yang tadi saya ceritakan Philip Morris itu kan. Ya, seniman yang saya ceritakan tadi kan melukis figur-figur kan. Tapi karena kecenderungan sekarang kecenderungan sosial politik, kritik kekerasan itu dia masuk ke sana gitu ya. Tapi lucunya apa? Selain karya Philip Morris, dia tetap saja gambar-gambar yang ya ini kondisi kita kan seperti itu kan. Dan apa kita perlu marah di situasi begitu? Saya kira ya biarkan aja. Nanti juga akan sadar sendiri. Malam. Ya karena kita kan nggak bisa menganu dong. Dan benar, Philip Morris itu benar-benar kuat mempengaruhi perupa muda. Misalnya kalau kita lihat ketika Tisna Sanjaya, Agung Lea, kemudian kan bermunculan drawing begitu banyak kan? Nah ini gejala apa gitu? Ini mungkin cerita yang sedikit saja oleh-oleh dari waktu saya menjuri Philip Morris di ASEAN itu kan, di Singapura itu. Ini perdebatan yang menarik. Walaupun itu bukan masuk dalam perdebatan serius ya, ini bercanda saja. Kenapa ya kalau kalian dari Indonesia itu sebenarnya begini terus setiap tahun? Yang lucunya Pak, juri itu berganti terus, tapi kan juri juga semuanya mengamati kan, mengamati pasti. Nanti walaupun jurinya berganti, tapi mereka mengamati dari tahun ke tahun. Dan kejenuhan terjadi luar biasa. Misalnya tiba-tiba ada seorang dari juri dari Malaysia, Mama, saya mau tanya nih, kenapa kondisi di Indonesia tuh nggak pernah berpaling di situasi yang lain? Ini sudah 6 tahun begini-gini terus, apa nggak ada usaha yang berikutnya di Malaysia? Nah, sekarang Philip Morris Indonesia sendiri itu kan tidak menekankan harus menggambar apapun pada para peserta, dibebaskan, apalagi tahun kemarin itu sangat membebaskan. Dan muncullah variasi yang lebih kaya ya tahun kemarin ketimbang tahun sebelumnya. Yang upfront itu kan sudah masuk, yang pukul-pukul terus itu kan masuk. Nah, kami sudah memutuskan balik lagi. Ternyata yang terkuat untuk dikirimkan ke Asia adalah dengan teknik yang terkuat. Nah, kebetulan yang terkuat itu tetap saja tembakannya seperti itu, mau gimana lagi? Balik lagi kalau soal begitu kan. Saya terangkan di rapat juri itu. Ya oke lah kalau kita nilai yang ada saja. Tapi mestinya kamu dong, boleh ngomong. Dia kata si Mitsu itu dari Jepang. Saya dong. Biasanya nggak punya kewenangan apa-apa. Itu kewenangannya di senimannya. Cuman persoalannya mungkin seniman Indonesia kan lagi tangkap nih. Lagi sensitif itu kan dengan tema-tema seperti itu. Mau gimana? Kecuali kalau saya katakan lomba Philip Morris untuk tahun depan untuk abstrak. Itu baru terjadi tuh omongan begitu kan. Tapi kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Artinya itu sangat membatasi. Persoalan usia saja pada wanita ya, Andre. Nokia ya, ini juga terjadi kan. Calimatnya luar biasa. Itu sangat membatasi lagi. Jadi terjadi hal seperti itu. Karena apa yang berlangsung penjurian di Singapura kemarin. Ketika karya 35 dari 7 negara itu tersebut menjadi 18. Waktu tersebut 18 itu 4 dari seniman Indonesia masuk. Karena skillnya mereka mengakui skill Indonesia luar biasa kalau dalam teknis. Terutama drawing itu yang memikat mereka. Sudah luar biasa. Cuman kita harus sadar juga diri kita juga. Oke, dari Singapura oke. Vietnam juga oke. Nah, varian-varian yang terjadi pada penilaian itu diantaranya juga ada pemihakan lagi, balik lagi kan. Yang namanya juga juri manusia biasa gitu kan. Tiba-tiba ada seorang juri senior dari Thailand, Sawasti Tatisuk, seorang profesor sangat berpengaruh dan setiap tahun dia jadi juri. Dia tidak berusaha untuk memenangkan negaranya, bukan, tapi tipikal karya yang dia sukai. Nah, pada saat melahirkan untuk yang 5 terbaik, ini tersingkirkan karya pilihan Sawasti itu. Dia protes, ini harus masuk. Terpaksa diolah lagi. Ternyata ada yang 5 yang sudah terpilih, ada yang lemah memang. Bukan terpaksa ya, tapi lemah gitu. Karena ini sebenarnya secara teknis kuat. Ada lukisan itu, ada tukang beca sedang duduk dengan anaknya sedang bermain
itu dikerjakan di atas aluminium dengan cat minyak. Dan tekniknya luar biasa bagus. Dia mengajukan itu. Nah begitu juri kan 9, 4 orang memilih, 4 orang pro kontra ini. Tinggal satu berkiblat kemana, dan satunya itu saya abstain. Tiba-tiba nggak tahu terbang kemana dulu, berapa tahun dulu. Itu juga iseng lagi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Ibu Jais diperkenalkan begitu, sebentar lagi pemain sinetron. Selain foto model. Dan saya menganggap perbincangan hari ini sebaiknya tidak terlalu serius dan tegang. Saya ingin agak sedikit ini saja, sedikit lanyah gitu. Judul di belakang kepala saya ini sebenarnya cukup berat. Itu tentunya ulah panitia yang diserahkan pada kepala saya untuk membahas itu. Kalau nyampe syukur, kalau tidak nyampe ya mari kita bicarakan bersama-sama. Sebuah reposisi itu kalau dalam dunia bisnis barangkali ada pengertian yang kita sebut dengan biasa lebar, termasuk juga konsep-konsep filosofi kenegaraan, pemerintahan, kebangsaan, dan macam-macam di dalamnya. Nusantara ini lebih menciut sedikit ke arah peta fisik yang terjadi pada seni rupa di Nusantara. Dan saya kira sesuatu yang bisa kita akui bahwa seni rupa modern di Nusantara ini adalah bagian dari konstelasi seni rupa dunia secara umum. Kalau kita melihat secara fisik, maka peta fisik seni rupa modern di Nusantara istilahnya berbeda. Itu dari peta fisik. Dan dari secara fisik ini pun kita bisa melihat bahwa Nusantara merupakan wilayah persinggahan dari sekian alur dalam peta perdagangan, peta politik, peta ekonomi, peta sosial, bahkan lebih jauh lagi secara antropologi. Itu merupakan lintasan dari sekian benua. Ada Asia, Afrika, Australia, dan juga di Eropa. Nah, ada satu dampak yang paling menarik dari peta tersebut oleh seorang editor yang cukup pandai. Saya menyebut ini tentunya saudara Hugo, ini sudah tidak asing lagi, karena setiap hari kami bicarakan mengenai konsep Jawa Barat. Yaitu dia bernama Nikos Thanos, yang menghimpun sekian pikiran-pikiran mengenai konsep-konsep Jawa Barat yang begitu mengandung sekian banyak persoalan. Dan diantaranya seperti juga yang disebutkan selain oleh Nikos Thanos, termasuk juga pemikir lama yaitu Helmut Schmidt, mengatakan bahwa lingkaran besar konsep Jawa Barat itu mengandung kompleksitas yang cukup beraneka ragam, keragaman yang dihiasi oleh pikiran-pikiran dari saat ke saat, dari ruang ke ruang, dan saat dan serta ruang ini yang mempengaruhi juga pikiran-pikiran kita selama ini, yaitu dengan munculnya konsep-konsep tentang berbagai aliran atau isme-isme. Saya sedikit ingin merefleksi saja, diantaranya Edward Swift pernah membicarakan atau pernah berpendapat dalam bukunya yang cukup menarik, yaitu Kalender Kebudayaan abad ke-20. Ternyata dia mencatat sejak dikenalnya seni rupa modern di Barat, dari awal abad ke-20, tepatnya 1904, dari Fauvisme sampai ke yang terakhir tahun 50-an, bahkan tahun 48, itu setelah diwarnai dengan narasi besar mengenai gelombang-gelombang utama atau mainstream dalam tradisi seni modern. Ya, terima kasih Kang Maman ya. Jadi intinya ibu sekalian sudah mengetahui bahwa
Seni Rupa Indonesia tetap saja akhirnya bicara juga mengenai SKN sebagai kemudian juga bisa disebutkan Seni Rupa Indonesia juga merupakan bagian dari sebuah kata. Tapi pada bagian inilah yang kemudian menjadi permasalahan ya. Dia dari secara fisik, secara konsep, secara wacana dan sebagainya ada indikasi misalnya dicocok-cocokkan, ya, disesuaikan, tapi pada kenyataannya sebenarnya bisa saja berbeda. Lalu kenyataan juga seperti yang kita lihat di Pameran Nusantara ini, atau disebut Nusantara yang barangkali dalam penafsiran orang bahwa mestinya ada sesuatu yang cukup berbeda dan sangat signifikan, tapi pada kenyataannya toh yang disebut modern juga itu juga, karena tidak lain barangkali karena permasalahan modernitas dalam seni rupa Indonesia itu juga tidak terhindari dari adanya berbagai pengaruh-pengaruh dari pendidikan akademisi yang demikian memberikan semacam referensi-referensi yang juga barangkali modernitas. Di barat juga ada pengaruh-pengaruh urbanisasi dari kota ke daerah, dan selama ini juga kita tahu ada sentralisasi yang menjadi acuan baik secara budaya barangkali, dan yang terakhir adalah semacam gaya hidup juga ya, pada akhirnya mempengaruhi juga. Jadi bicara soal modern, posisi saat ini apakah juga memang masih seperti posisi yang selama ini kita ketahui, atau barangkali nanti ada hal yang sangat prinsipil dan harus diungkap dalam forum ini. Nanti saya kira juga sekarang simpan sendiri. Selanjutnya kita beri saja kesempatan kepada sebelum itu kita lihat di dalam seni rupa kita ada perangkat seni rupa itu tidak terlepas dari ada artisnya, ada art dealernya, dan ada bayarnya. Di sini hubungan kerja bagaimana apa yang artis berikan kepada galeri atau art dealer dan apa yang diberikan art dealer kepada artis, begitu juga untuk art dealer kepada kolektor atau buyer. Ada take and give-nya ya. Jadi seperti itu yang sangat penting juga dalam seni rupa ada kurator atau art dealer. Itu persoalan pertama. Jadi selama ini seniman jalan sendiri-sendiri, ya. Terus ya hubungan kerjanya juga belum atau tidak profesional. Menurut saya itu ya. Nah, di sini kita berbicara tentang keadaan saat ini di Indonesia, seniman yang serasi. Jadi di sini masih merasa seniman mencurigai galeri. Galeri juga tidak mempercayai pelukis. Nah, di sini ini terjadi dan setiap saat, sehingga market itu kacau sampai ujung-ujungnya kepada pemalsuan. Kembali lagi, ini kenapa sampai begini? Apa kita mau terus begini? Siapa sih yang bertanggung jawab? Sebetulnya semuanya kita bertanggung jawab, seperti kritikus Pak Mamanur sendiri, galerinya dan pelukisnya. Kalau kita duduk di tempatnya, pelukis duduk di tempatnya sebagai pelukis, katakan bukan sebagai pedagang ya. Terus saya pedagang, jelas yang manage bukan sebagai pelukis, dan kolektor bukan sebagai pedagang juga. Kalau sekarang mix, semua bisa ikut dagang gitu ya. Jadi mengambil porsi saya sebetulnya ya. Banyak kolektor yang mengambil porsi saya gitu. Seharusnya saya yang menjual gitu ya. Jadi garis besarnya itu, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang lain yang mengenai market, mengenai hubungan kerja antara pelukis dengan galeri, atau apa yang saya bisa berikan kepada kolektor atau buyer, kita bisa dijawab dengan tanya jawab. Yang jelas galeri ingin, karena yang dijual ini adalah sebuah lukisan atau karya seni yang dinilai bukan nominal nilainya itu. Jadi pasar gitu ya, tapi karena saya udah ada di sini kan ternyata menarik juga karena ada pernyataan bahwa pasar itu kacau. Ada satu wawancara
waktu itu wawancara Avandi diwawancara oleh Hadiat Kartamiharja. Dia ditanya sama Hadiat, Avandi, apa kamu nggak pernah berubah? Dari dulu kamu melukisnya seperti itu aja gitu. Dan Avandi bilang, saya mencarinya cukup lama dan ngapain saya harus berubah? Mungkin saya bisa ganti kata merubah itu, mereposisi. Jadi saya pikir saya lebih melihat itu urusan seniman gitu ya. Apakah pengamat-pengamat seni perlu campur tangan dalam hal-hal ini? Karena seniman itu memang secara pribadi dia menjadi dirinya sendiri, bukan karena ada Maman atau Mbak Jais lantas dia harus berubah. Karena saya kasih ilustrasi lagi, ada teman saya di Bali, banyak lukis-lukis Bali yang saya kenal, yang teman saya cerita, mereka punya karakter tiga macam karakter gitu. Ada nama Bali, ada nama Jawa, ada nama ini gitu. Saya nggak tahu ini anekdot mungkin, tapi itulah gambaran ini. Apa perlu kita mereposisi itu? Karena jangan-jangan yang mengacaukan kesenimanan kita, seniman-seniman kita adalah Bu Jais dan Bang Maman. Ya, saya mau kasih contoh lagi misalnya yang Bu Jais kenal lagi, misalnya yang mungkin ada kaitannya dengan yang bilang abang itu nanti. Mungkin orang pasar inilah yang bikin carut marut, bukan seniman gitu. Jadi kalau kita lihat dari pengamatan saya, ini justru ada perspektif terbalik. Kalau dulu kita melihat misalnya proporsinya seniman, kemudian muncul para pemikirnya, akhirnya muncul para kritikus, kemudian kurator, kemudian muncul kolektor dan kolektor. Tapi perspektifnya sekarang justru terbalik. Kolektor dan kolektornya di atas, kuratornya di tengah, senimannya di bawah. Jadi kacaunya pasar seni rupa yang kalau saya lihat sekarang, karena tidak mengertinya para kolektor dan kolektor ini terhadap pemahaman seni rupa secara esensial, sehingga yang terjadi apa? Tumbuhlah di Jogja, di Bandung, di Jakarta maupun di Surabaya misalnya, kalau kita lihat harga sekian, kita tahu berapa real harganya, karena saya kenal, saya tahu gitu kan, saya berkumpul di situ. Mudah-mudahan dengan sedikit ungkapan ini bisa memberi kejelasan. Terima kasih. Mas Maman dijawab ya, ini yang udah telur. Ya, terima kasih. Tadi saya sebut 5 penanya, tapi 4 penanya sudah cukup marak ya, artinya berbagai